Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para jemaah An-Najah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini Allah berikan kesempatan waktu kita bisa bermujalasah dalam mengkaji ayat demi ayat Al-Qur'an, mengkaji kitab Tafsir Jalalain. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada kita. Semoga ayat-ayat yang kita baca ini kelak bisa memberikan syafaat kita, menyelamatkan kita di akhirat daripada siksa-siksa Allah. Amin ya rabbal alamin. Ibadillah hadratin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa usulihi wa furu'in syara'il Fatihah. Alhamdulillahi minasyaitonir rajim. الفاضل مؤلف هذا الكتاب الإمام العلامة جلال الدين محمد بن أحمد الحمداني والرجال المشاهير ذكر في مقبرة شلوكي لا تكون في مقبرة بعد بداية عمل الشيخ. أن الله تعالى يحمينا بحمايته ويمدنا بمداده ويكفنا بركاته وأنوار أسراره وعلومه في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبشر أي أخبر. وبشر dan sampaikanlah. Wabashir dan sampaikanlah kabar gembira. Wabashir dan sampaikanlah kabar gembira. Ay akhbir, yakni beritakanlah. Wabashir dan sampaikanlah. Ay akhbir, sampaikanlah berita gembira. Ay akhbir, beritakan. Apa yang disuruh beritakan? Alladzina, orang banyak yang, alladzina yang, amanu beriman. Siapa alladzina? Alladzina orang banyak, orang banyak. Alladzina, kalau orang satu alladzi, alladzani, alladzina banyak. Alladzina orang banyak, amanu yang beriman. Siapa alladzina? Jadi malam ini kita akan membaca satu ayat saja biar tidak terlalu malam. Semoga tidak malam juga walaupun satu ayat. Wabashir. Di dalam ayat ini ada lafaz wabashir.
Kita di ayat 24, waquduhan nas wal hijarah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat sebelumnya ini menceritakan tentang orang munafik, menceritakan orang kufar, dan juga siksa-siksa bagi mereka. Kebiasaannya Allah Subhanahu wa taala ketika menceritakan siksa-siksa bagi orang yang kufar, bagi orang yang kafir, bagi orang yang ingkar kepada Allah dan Rasulnya, biasanya Allah menyusulkan dengan kabar gembira, kebalikan daripada orang kafir, berita-berita bahagia yang akan diterima oleh orang-orang yang beriman kepada Allah. Jadi mulai kemarin kan, bahwasanya neraka itu dipersiapkan kepada orang kafir, itu kan kemarin. Juga bahwasanya api neraka itu bahan bakarnya terdiri daripada batu dan manusia. Waquduhan nas wal hijarah uiddat lil yang disediakan bagi mereka orang-orang kafir. Nah, kemudian di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar gembira. Disuruh ceritakan kepada kita semua siapa yang akan diceritakan itu. Alladzina amanu. Wabashir ini biasanya tidak hanya terfokus kepada kabar gembira saja, tapi yang bernasib juga siksa-siksa itu termasuk kepada kalimat wabashir. Berbeda dengan kalimat akhbir. Kalau kalimat akhbir ini biasanya menjelaskan, istilah-istilah ini sering diceritakan tentang menggembirakan daripada menyedihkan. Artinya kalau ada kalimat akhbir, itu lebih banyak isinya adalah kabar-kabar gembira. Tapi kalau basyir ini ada kabar gembiranya, ada juga kabar yang menceritakan tentang adab-adab Allah. Fabashshirhum bi'adabin alim. Maka sampaikanlah kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih. Nah, itu kan pakai Abu Bashir juga. Tapi kalau pakai akhbir, ceritakan juga, tapi biasanya yang di dalamnya ini terisi tentang kabar-kabar lebih banyak tentang kebahagiaan. Nah, yang akan dibahas itu adalah alladzina, orang banyak. Siapa orang banyak? Pasti tidak hanya orang banyak saja, ada nanti klasifikasi. Amanu. Nah, amanu adalah orang yang beriman. Yang dimaksud beriman apa? Saddaku. Saddaku yang membenarkan siapa alladzina. Saddaku yang membenarkan siapa alladzina. Saddaku yang membenarkan siapa alladzina. Jadi memberikan kepada siapa? Billahi, kepada Allah. Billahi, kepada Allah. Jadi membenarkan bahwa Allah itu Tuhan kita. Allah mengutus yang namanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengutus nabi-nabi sebelumnya, kita benarkan. Makanya di dalam ayat Al-Baqarah yang pertama itu, Alif Lam Mim, Zalikal kitabu la raiba fih hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Jadi di antara orang yang beriman itu adalah orang yang mengimani bahwasanya ada sesuatu yang tidak terlihat, tidak nampak di hadapan kita, tapi orang-orang yang mendapatkan hidayah daripada Al-Quran itu mereka akan beriman walaupun kita tidak ada bukti mukjizatnya, tidak ada bukti secara fisiknya. Yang ada mukjizat yang sampai sekarang Al-Quran itu, Pak. Kalau dulu pada masa sahabat, mungkin Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bisa membelah bulan, ya kan? Dan bermacam-macam mukjizat pada saat itu. Makanya mukjizat pada saat itu tidak bisa sampai sekarang kita rasakan. Yang bisa kita rasakan sampai sekarang hanyalah Al-Quran yang kita kaji ini. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala dengan tegas di dalam surah berikut, yang di surah sebelumnya, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi syuratin min mislih.
Kalau engkau meragukan terhadap Al-Quran, terhadap sesuatu yang telah diturunkan kepada hambaku Muhammad, maka datanglah semisal surah, kedalaman bahasanya menceritakan tentang kabar-kabar yang gaib, tentang sejarah-sejarah masa lampau. Dan sejarah yang di dalam Al-Quran itu dibenarkan dengan kitab-kitab yang sebelumnya. Dan begitu juga Nabi kita Muhammad itu tanda-tandanya juga dikabarkan oleh kitab-kitab sebelumnya. Lanjut. Wa amilus salihat. Wa amilu dan berbuat siapa alladzina. Wa amilu dan berbuat siapa alladzina, melakukan siapa alladzina as-salihati pada kebaikan atau yang saleh. Di dalam as-salihah ini sebenarnya adalah sifat yang baik, tapi beralih fungsi ini sifat ini. Semacam as-salih ini kita jadikan semacam kata benda. Makanya al-a'malus salihah, ya kan? Perilaku, pekerjaan yang baik, padahal sebenarnya sifat. Nah, kemudian apa saja pekerjaan yang baik itu? Minal furudi, dari fardu, dari ibadah fardu, di dalam ibadah fardu. Apa saja ibadah fardu? Puasa, sholat 5 waktu, puasa Ramadan mestinya, bukan puasa sunnah Senin Kamis. Haji bagi orang yang mampu sekali seumur hidup. Zakat bagi hartanya yang sudah sampai 1 nisab. Jihad ketika musuh kufar tiba-tiba menyerang, itu merupakan hal-hal yang wajib minal furud. Kemudian juga wan nawafil, dan sunnah-sunnah, ibadah-ibadah sunnah. Yang dimaksud sholat sunnah, puasa sunnah, membantu orang miskin, dan berbagai kebaikan-kebaikan yang lain. Terus, yaitu fattaqullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Jadi walaupun sunnah-sunnah ya batasi. Jangan sampai hartanya jenengan dihabiskan semua sampai nggak bisa makan. Fattakullah mastata'tum, semampunya kalian. Ya kalau yakin ya monggo Pak, saya nerima, pintu dibuka. Kalau mau dihabisin harta jenengan. Tapi Allah Subhanahu wa taala sudah fattakullah dalam firman-Nya, fattakullaha mastata'tum. Jadi bertakwalah kepada Allah semampu kalian. Terus, orang-orang yang beriman dan beramal soleh ini, kenapa? Apa yang harus dikasih kabar? Ternyata annalahum anna bahwa, atau sesungguhnya, aibi'anna, dengan an lahum, bagi mereka alladzina jannatin, apa disediakan surga. Ternyata mereka yang beramal soleh itu Pak, oleh Allah Subhanahu wa taala akan disiapkan surga, jannat, taman surga. Jannah itu ya taman, banyak taman. Makanya sebenarnya surga ini ada yang mengatakan berbeda pendapat kalau masalah jumlah surga itu Pak. Ada yang mengatakan fi adadiha, di dalam jumlahnya itu faqila arbaun. Ada yang mengatakan 4 yang diambil di surah Ar-Rahman. Ada yang mengatakan 7 yang diambil daripada Ibnu Abbas. Apa saja? Jannatu adnin wa jannatu ma'wa. Ini nama-nama surga terus semua nih. Jannah adnan. Terus jannah apa lagi? Ma'wa.
Terus jannah apa lagi? Firdaus, Darussalam, apalagi Darul Jalal, Jannatul Naim, Jannatul Khuldi. Itu nama-nama surga 7. Baik. Nggak tahu kita masuk ke surga sebelah mana. Yang penting lah kita kalau jenengan ada di Adnan, Darussalam, Darul Jalal, ada yang Jannatul Khuld, ya minimal kita ngopi lah bareng-bareng seperti sekarang ini. Jangan jenengan setelah paling atas surganya, jenengan kita yang di paling bawah dilupakan. Jangan lah. Kita bareng-bareng. Ya minimal lah panggil kita yang paling atas. Jemput-jemput. Si Padi nih kata Padi katanya. Oh, sini ngopi. Ya, katanya apa saja. Dah. Mungkin nggak pakai api, mungkin pakai yang seperti ini mungkin. Nggak usah dicas, langsung ada. Ya, ya. Jadi bagi mereka itu adalah surga. Apa yang dimaksud surga di sini adalah hadaiqa data syajarin. Hadaiqa kebun. Hadaiqa kebun data syajarin yang mempunyai pepohonan, yang mempunyai pohon. Hadaik jamak daripada hadiqah ini, hadaik. Jadi kebun itu data sajarin yang mempunyai pohon. Jadi ternyata nggak gersang surga itu, Pak. Makanya bagi orang Arab di Indonesia itu, di Bogor itu dibilang surga, Pak. Jadi hadaik itu jamak dari hadiqah. Jadi maksud hadiqah itu ar-raudhatul hasanah. Itu taman yang indah. Jadi surga itu ternyata taman yang indah. Makanya ilmu itu kan ada ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Dalam kita mengetahui sesuatu, kalau ainul yakin kita tidak pernah melihat, tidak pernah merasakan, ya ainul yakin. Jenengan, Pak, waktu kecil, nah kalau naik ke pohon jatuh sakit, nah jenengan nggak pernah lihat orang jatuh sakit, nggak pernah merasakan jenengan jatuh, sehingga tidak pernah merasakan, tapi yakin jenengan. Ya seperti kita itu mungkin surga itu termasuk kepada ainul ilmu yakin. Yakin tapi hanya sebatas pengetahuan saja. Tapi bagi orang yang kemudian berjalan keluar rumah, mungkin waktu kecil ternyata ada teman yang naik pohon, ternyata jatuh. Itu wah, ternyata yang jatuh berdarah, nangis. Ternyata benar ya kata orang tua saya. Ternyata teman saya jatuh berdarah. Nah, itu ainul yakin, melihat dengan mata jelas. Ternyata pada suatu ketika jenengan jatuh sendiri. Wah, ternyata benar ya, bukan ternyata teman saya. Nah, itu hakul yakin. Betul-betul yakin kalau jatuh berdarah itu sakit. Ya sama. Sekarang kita bicara surga, bicara neraka, karena kita belum tahu wujud asli daripada itu, hanya diceritakan tentang sifat-sifat daripada benda yang disebutkan tadi, sehingga kita masih sebatas ilmu yakin. Tapi bagi kita, kalau sudah menyangkut kepada ketuhanan, dan terutama bagi orang-orang yang ma'rifatullah, dia tidak lagi butuh pahala. Dia tidak lagi, kalau kita lihat di dalam kitab Nasuhul Ibad itu, dalam ibadahnya dia senangnya bukan hanya karena janji surga, bukan karena takut neraka, tapi dia as-sana, memuji sifat-sifat Allah, keindahan-keindahan Allah. Jadi dia ibadah itu, ibadahnya adalah ibadah karena pengen sekali memuji kepada Allah terus-menerus. Jadi bukan karena niat pengen masuk surga, bukan karena niat ingin dapat pahala. Dan ternyata, Pak, amal soleh itu kalau tidak dibarengi dengan iman tidak berarti di akhirat. Tapi secara sosial tetap berarti. Tapi di akhirat itu tidak berarti.
Dan kelebihan lagi bagi orang yang beriman kemudian beramal soleh, Allah Subhanahu wa taala janjikan dengan kehidupan yang baik. Man amila salihah min dzakari wa unsa, barang siapa yang beramal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, wa huwa mu'min, padahal dia dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ini janji Allah. Akan aku hidupkan, sungguh niscaya aku hidupkan dia dalam keadaan baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan Allah akan membalas, berikan upah ganjaran kepada mereka terhadap sesuatu ganjaran yang paling baik terhadap apa yang mereka lakukan. Ini luar biasanya Allah Subhanahu wa taala, setetes kebaikan panjenengan tidak pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah akan tampakkan sedikit pun kebaikan ataupun keburukan ketika kelak yaumul qiyamah diperlihatkan kepada panjenengan semua. Misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yara. Terus, jadi banyak zata syajarin, mempunyai pohon, terus wa masakinin, dan tempat tinggal. Jadi tidak hanya pohon, Pak, dengan di sana itu disiapkan tempat tinggal. Di dalamnya itu ada tempat tinggal, dan tempat tinggalnya sempurna, Pak. Segala yang diinginkan ada. Dan jiwa-jiwa kalian menyenangkan, matanya sejuk dan sebagainya. Tanahnya luas, dan serta panjenengan bisa melakukan apa saja di sana. Tapi ya orang-orang yang masuk ke sana ya sudah tidak rakus lagi, karena orang-orang pilihan. Yang rakus itu rata-rata orang yang ada di dunia. Terus, tajri yang mengalir, tajri yang mengalir, min tahtiha, di bawah jannat, min tahtiha, di bawah jannat, tajri, mengalir, min tahtiha, min tahtiha, di bawah jannah. Jadi di bawah surga itu mengalir, tapi bahasa bukan berarti ada surganya di atas kemudian air mengalir di bawah surga, tidak. Yang dimaksud adalah tahta asjariha, di bawah pepohonan jannah. Tahta asjariha, di bawah pepohonan jannat. Wa kusuriha, dan di bawah gedung-gedung jannat. Jadi bukan benda yang berbeda antara sungai, kemudian ternyata surganya di atas, di bawahnya tempat artinya di bawah pohon-pohonnya banyak air yang mengalir, di bawah bangunan-bangunannya, di permukaan surga itu banyak pohon, kemudian dialiri oleh di bawahnya dialiri oleh apa? Al-anharu, sungai. Tajri, mengalir, min tahtiha, di bawah jannat. Yang dimaksud di bawah jannat itu adalah tahti asjariha, di bawah pepohonan jannat, wa kusuriha, dan di bawah gedung-gedung jannat, gedung jannat. Al-anharu, apa? Sungai. Jadi ada sungai-sungai, Pak. Sungai-sungai artinya banyak kalau anhar itu. Sungai-sungai. Malah yang dikatakan oleh ulama al-anhar ini disebut dengan faidah kalau di dalam gramatika Arab itu al-ahdi, artinya merujuk kepada sesuatu yang sudah diketahui. Dan yang dimaksud di sini adalah yang berada di dalam surah Al-Qital. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fima anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu anharum min asalim musaffa.
Jadi di dalam sungai-sungai, di dalam ada sungai-sungai dari air yang tidak berubah rasanya. Ya, kita biasanya sungai berubah-ubah nggak Pak? Tawar. Kalau ke Ancol asin. Kalau ke CBL asem. Aduh. Kali malam masih mendingan. Jadi di surga itu airnya itu tidak berubah rasanya Pak. Sungai-sungainya itu katanya kata ulama di dalam ayatnya itu sungai-sungai terdiri dari susu yang tidak berubah rasanya, sungai-sungai yang terdiri dari madu yang disaring. Madu masih disaring lagi Pak. Jadi murni, madu murni. Madu murni. Ya, lagi. Apa yang dimaksud dengan anhar sungai-sungai ini? Ay al-miyahu fiha. Ay al-miyah air fiha di dalam ya jannah. Jadi kalau kita bicara tentang miyah, biasanya air itu kan mengalir sesuai terendah biasanya kan ya, ada lubang. Jadi ternyata kalau kita dibaca di dalam hasiahnya itu memang wasar bidzalika ila anna fil jannah hufar. Jadi dimaksud dengan sungai-sungai itu memang menunjukkan bahwa di dalam surga itu terdapat lubang-lubang seperti sungai-sungai di dunia Pak. Namun juga ada yang berpendapat bahwa di surga itu tidak ada lubang yang memungkinkan untuk mengalirkan air, melainkan air itu mengalir di permukaan bumi. Ini adalah perbedaan-perbedaan dalam mentafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Ayo lanjut. Wan nahru, dan adapun arti nahar. Nah, kopi dulu. Setengah jam sudah ya? Hampir 40 menit. Perasaan mau ngaji cuma 20 menit nih. Wan nahru, adapun arti nahar. Al-maudhi'u, yaitu tempat. Al-maudhi'u, yaitu tempat. Al-maudhi'u, yaitu tempat. Ya, asal kata wan nahru itu adalah memang tempat. Secara lugawi tempat. Jadi kalau sungai, jenengan merujuknya kemana sungai? Yang suatu tempat. Terus tempat yang gimana? Alladhi yang yajri mengalir. Yajri yang mengalir. Fihi di dalam alladhi. Fihi di dalam alladhi. Al-ma'u, apa air. Jadi yang dimaksud air sungai itu tempat yang kemudian tempat itu dialiri oleh kira-kira di depan ini kan nggak ada air Pak. Kira-kira disebut sungai enggak? Enggak. Karena memang sungai itu tempat yang kemudian ada air yang mengalir di atasnya. Ya walaupun dialiri tapi tidak istiqomah pengalirannya juga nggak disebut air Pak. Musim hujan gang depan ini kan mengalir air tapi tidak disebut sungai. Banjir. Nah itu banjir. Monggo ayo lanjut. Terus li'annal ma'a, karena sesungguhnya air. Li'annal ma'a, sesungguhnya, karena sesungguhnya air. Yanharuhu menggali apa ma. Yanharuhu menggali apa ma. Kepada maudi, kepada tempat. Kepada maudi atau tempat. Jadi air itu sebenarnya Pak digali Pak. Air itu menggali tempat-tempat. Ya, makanya Pak jenengan coba saja ada air.
tanah ya, ditaruh air. Itu kalau tanahnya masih bisa dikeruk, masih masuk ke dalam itu air kan? Artinya memang air itu menggali. Wa isnadul jaryi, dan adapun menyandarkan jaryi ilaihi terhadap nahar. Majasun, yaitu majas. Jadi mengaitkan air kepada apa namanya? Mengaitkan air kepada mengalir ini, menyandarkan jaryi kepada nahar ini merupakan majas ya. Terus kan sungai mengalir. Sungainya apa airnya yang mengalir, Pak? Ya kan? Secara logika kan gitu. Padahal yang sebenarnya yang mengalir adalah air, tapi sungai sudah mulai mengalir. Padahal yang mengalir adalah air. Terus kullama ruziku minha, kullama tiap kali, kullama tiap kali ruziku diberi rizki. Siapa alladzina, kullama tiap kali ruziku diberi rizki. Siapa alladzina minha dari jannah. Minha dari jannah. Jannah itu berarti apa Pak? Jannah surga. Ut'imu diberi makan. Siapa alladzina, ut'imu diberi makan. Siapa alladzina min tilkal jannati, dari surga itu. Min tilkal jannati, dari surga itu. Tiap kali diberikan makan, diambil dari surga itu. Min samaratin, dari buah-buahan. Min samaratin, dari buah-buahan. Jadi kalau jenengan suka makan buah, berarti sudah potensi masuk surga jenengan. Makan buah dulu. Makan buah dulu. Makanya Sohibul Haji sekarang ini nyiapkan surga. Setidaknya kita sudah berada di taman surga. Bilang saja lapar. Alasan. Kamu ikutin tadi udah kan? Oh ya, siap. Rizkon sebagai rizki. Rizkon sebagai rizki. Rizkon sebagai rizki. Nah, setiap kali mereka diberi makan, diambil dari buah-buahan surga, mereka selalu berkata, qalu, berkata siapa alladzina, qalu, berkata siapa alladzina. Ayo dipercepat, udah mau sejam. Qalu, berkata siapa alladzina, hadzal ladzi ruzikna min qablu. Hadzal ladzi, hadza, adapun ini yang dimaksud adalah rizki yang hadir pada saat itu. Rizki yang hadir pada saat ini. Makanya kan kalau ada rizki begini kan, ini enggak usah nyebutin ini jeruk kan begitu. Hadzal ladzi ruzikna min qabl. Ya, seperti itu. Hadza, adapun ini, maksud ini adalah rizki yang hadir pada saat itu. Alladzi yang mislu ma, misal seumpama sesuatu. Mislu ma, seumpama sesuatu. Misal sesuatu, seumpama sesuatu. Kalau bahasa Indonesia mislu ma itu misal apa gitu kalau diterjemahkan pakai bahasa Indonesia. Seperti halnya. Seperti halnya.
Ruzikna, tapi kan kita diartikan kayak di pondok pesantren. Ruzikna yang telah diberikan rizki kami. Ruzikna yang telah diberikan rizki kami min qablu dari sebelumnya. Min qablu dari sebelumnya. Artinya min qablihi, artinya qablihi sebelum sebelum dia makan rizki yang ada di dalam Loh ini kok sama waktu saya hidup di dunia nih loh. Kayaknya ini sama waktu saya makan di tempatnya Pak Guru. Yang seperti itulah misalnya. Ternyata memang surga di sana itu tidak jauh-jauh beda. Cuma rasanya kalau air yang mengalir di dalam surga tadi itu rasanya tidak berubah-ubah seperti di sini. Air susu, air madu yang sudah disaring, tentunya sudah tidak ada yang kotor. Terus yakni qabli sebelum fil jannati di dalam surga. Fil jannati di dalam surga. Kenapa bisa mengatakan orang-orang yang telah diberikan rezeki di surga itu ini kok sama dengan rezeki yang telah aku makan sebelumnya? Litasabuhi simariha karena menyerupai buah-buahan jannah. Biqarinatin dengan qarinah. Qarinah itu hubungan, terhubung dengan lafaz wa utu bihi mutasyabiha. Biqarinah itu hubung. Jadi ada kaitannya dengan ayat yang berikutnya karena ternyata sesuatu yang dimakan di surga itu pernah dirasakan, nampaknya sama waktu kita makan sebelum di surga. Nah ini rasanya sama ya? Nah belum masuk surga saya. Kan walaupun mati sekarang pun belum masuk surga. Nikmat ini baru 1%. Berarti nikmat jauh lebih nikmat lagi. Iya. Wa utu. Tapi jangan salah, tidak semua nikmat yang di sini itu di surga itu bisa mengalahkan nikmat yang ada di dunia. Contoh, bidadari itu nikmat, tapi masih kalah kepada nikmatnya istri-istri kita yang akan kelak masuk dalam surga. Wah itu ada di dalam hadisnya. Ayo. Udah lagi padi ya. Makanya aja istri-istri jenengan itu Pak masuk surga. Dengan as-shalah. Jadi ajarkan mereka sholat, bawa mereka ke surga dengan perintahkan sholat, perintahkan ibadah. Maka beruntung kepada kita semua yang istri-istri kita taat kepada Allah, melebihi taatnya kita kepada Allah. Jadi artinya beruntung kita kalau istri kita itu tidak suruh sholat, dia udah jalan duluan. Tapi ya pahalanya dengan sedikit Pak, nggak usah nyuruh. Makanya sebelum dia berangkat suruh dulu. Jadi kalau duhur jam 12, jam 9 sudah suruh. Karena kalau sudah jam 11, istri-istri kita sudah siap sholat. Artinya biar ada pahala, potensi pahala itu tetap ngalir. Terus wa utubihi diberi siapa? Alladina wa utu diberi siapa? Alladina bihi dengan ya rizki. Ai ji'u didatangkan siapa? Alladina birrizki dengan rizki. Wa utu dan didatangkan diberi siapa? Alladina bihi dengan rizki. Ai ji'u kayaknya masih lama tiga baris lagi nih. Di Quran saya. Panjang ayatnya tadi. Ayatnya panjang ya. Ya ayo. Semakin panjang semakin per hurufnya di pahalanya banyak. Soalnya besok pagi saya ngisi. Ayo. Ji'u
didatangkan siapa alladzi birizki dengan rizki mutasyabihan yang serupa, mutasyabihan yang serupa. Ternyata rizki yang diberikan kepada kita nanti serupa Pak, yang didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rizki yang akan kita makan di surga itu mutasyabihan. Apa yang dimaksud ini? Yusbihu menyerupai, yusbihu menyerupai ba'duhu apa sebagian rizki, yusbihu menyerupai ba'duhu apa sebagian rizki, ba'dan dengan sebagian yang lain. Jadi sebagian rizki yang ada di sana itu, tapi sebagian Pak, karena memang mungkin tidak ada sebagian itu di dunia sini, makanya dia hanya sebagian. Terus ba'duhu apa sebagian rizki, ba'dan dengan sebagian yang lain, launan pada rupanya, launan pada rupanya, rupanya sama Pak, rupanya sama. Wa yakhtalifu dan berbeda, wa yakhtalifu dan berbeda apa ba'duhu ta'man rasanya, kan? Ketemu. Jadi hanya beda rupa, beda ya Allah luar biasa. Allah Sama rupa beda rasa gitu. sama rupa, beda Jeruk berarti rasanya beda ya. Oh, nggak tahu nih apa nanti jeruk ini rasa coklat apa gimana ini. Matanya lebih jauh lebih. Nikmat luar biasa. Kita membayangkan saja sudah nikmat Pak. Apalagi kita bisa masuk ke dalam jannatullah, jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus sampai mana ini? Saya ingin membandingkan jeruk yang dimakan padi dengan yang di surga itu seperti apa sampai walahum fiha aswa. Ini yang menarik nih. Oh. Ada kabar berita apa nih? Walahum dan bagi mereka alladzina, walahum dan bagi mereka alladzina, walahum dan bagi mereka alladzina apa? Dan fiha di dalam surga, walahum dan yaitu bagi alladzina fiha di dalam surga aswajun adapun istri. Istri Banyak berarti ya. Asbad itu lebih dari satu. Tadi kira berapa tadi? Di sini satu, di sana kan berapa? Sudah? Istrinya nggak marah. Ya kalau istri satu kan marah. Kalau istri kan enggak. Kita banyak. Ada hadis Nabi itu Pak. Innal mar'ata min nisa'id dunya la tafdul 'ala al-huril 'ain ka fadl ad-duharati 'ala al-bitalah. Sesungguhnya wanita dunia itu lebih utama daripada bidadari surga, sebagaimana kelebihan pakaian luar dibandingkan pakaian dalam. Lebih utama istri kita yang ada di dunia. Makanya walau ya kita bayangkan katanya bidadari itu ketika minum itu sampai kelihatan leguknya air itu Pak, saking cantiknya, saking beningnya. Tapi ternyata tetap lebih utama istri kita. Makanya ajak Pak istrinya itu. Tapi memang kalau dalam kitab Muqaddul Jain itu ketika kita merintah kepada istrinya enggak sholat, setidaknya kita menggugurkan kewajiban kita ketika nanti di akhirat itu, ketika kita dimasukkan ke surga, dia nuntut. Kan memang orang-orang itu, anak kita, istri kita itu akan nuntut Pak, kepada kita. Ketika kita fokus ibadah, ikut kajian, tapi melupakan istri kita untuk kita ajarkan. Tapi setelah kita ajarkan mereka nusyus, mereka melanggar syariat, ya nggak apa-apa.
Malah di dalam kitab Muqaddalatul Jin itu dikatakan ketika mereka tidak sholat, ketika jenengan sudah kasih tahu, tidak usah dipukul memang. Dikasih tahu nasihat. Walaupun memang ulama ada yang memperbolehkan, tapi di dalam ulama yang lain mengatakan tetap saja jangan dipukul. Kasih tahu saja. Sholat. Rasulullah ketika berkata kepada istrinya itu, ketika mengatakan sholat itu sampai bergetar di dalam hadis itu, membayangkan sampai liris samar itu, sholat. Saking pentingnya sholat itu diajarkan kepada istri. Ya, cuma ya kadang istri lebih taat ya. Terus min khuri dari bidadari wa wairiha dan lainnya khur. Jadi bagi kita yang masuk surga itu disiapkan istri-istri dari golongan bidadari dan lain bidada. Tapi bukan cuma begitu, Pak. Nikmatnya itu luar biasa. Mutahharatun, yang suci. Maksudnya suci ini dibersihkan. Mutahharatun yang suci atau yang dibersihkan minal haidi dari haid. Wah, tidak pernah haid, Pak. Jenengan mau berapa kali seminggu? Enggak haid, Pak, ternyata. Wa kulli qadarin, dan setiap yang kotor. Dan ternyata jauh dibersihkan daripada sifat-sifat yang kotor. Wa hum adapun alladzina fiha di dalam surga khaliduna, yaitu kekal. Oh, Pak, kekal di surga, Pak. Nggak keluar-keluar, nggak tahu ya. Kalau mau kamu nyamperin Pak Adi bisa nggak nanti itu? Apa ada keamanannya? Nggak sempat. Tapi saya nggak yakin kalau Pak Adi itu bisa main ke rumah saya. Sibuk siang malam, soalnya nggak head. Ya Allah. Udah nanya di belakang bidadari. Aduh ya Allah. Ibu makan jeruk. Terus makisuna abada, makisuna tinggal siapa alladzina abada selamanya, abadan selamanya, la yafnauna tidak rusak siapa alladzina. Jadi sudah tinggal selamanya nggak rusak, Pak, nggak tuang, tetap saja. Wala yakhrujuna, dan tidak keluar siapa alladzina, artinya tetap di surga terus. Dah ya, sudah. Kalau Pak Adi kayaknya nggak sempat ngopi deh. Saya aja udah tadi Ya, cukup sekian. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan. Setiap ayat-ayat yang kita baca kita bisa mentadaburinya. Dan memang kita membaca Al-Qur'an itu kalau hanya sekedar membaca tidak cukup, Pak. Karena Al-Qur'an itu turun kepada kita, Allah Subhanahu wa taala ingin berkomunikasi dengan umatnya. Sehingga kalau Al-Qur'an itu menjadi hidayah kepada kita, memang kita harus memahami itu. Sehingga ayat demi ayat yang kita pahami itu bisa memasuki sanubari kita, dan syukur-syukur kita kemudian bisa mengamalkan apa yang ada di dalam Al-Qur'an. Amin Allahumma amin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang sudah menyimak dari manapun tepat.